Terima kasih untuk like, komen dan subscribe. Bab 691. Kata-kata Ye Lingtian mengandung arogansi yang menghancurkan bumi, seolah-olah dia bisa memandang rendah semua pahlawan di dunia. Tidak peduli seberapa kaya Anda, tidak peduli seberapa kuat Anda harus menyerah di hadapannya. Mendengar ini, ekspresi banyak tamu yang hadir berubah liar. Kebanyakan orang berpikir bahwa Ye Lingtian berbicara besar, tetapi ada juga beberapa orang yang menduga bahwa Ye Lingtian benar-benar memiliki latar belakang yang sangat keras, sehingga mereka dapat mengabaikan keluarga Jiang. Jiang Yudi segera marah, dan memarahi dengan keras, "Bocah bau, bajingan, nada yang besar. Bagaimanapun, saya adalah keluarga Nona Jiang, dan saudara ipar saya bahkan lebih setia dan berani. Bahkan jika saya tidak memberikan wajah kepada keluarga Jiang, apakah Anda tidak berani menyangkal kehormatan Marquis of Zongyong?" Dihadapkan dengan pertanyaan ini, ekspresi Ye Lingtian tetap tidak berubah, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, "Bahkan jika Marquis of Zongyong ada di sini, setelah melihat saya, dia harus menundukkan kepalanya dan menjadi menteri." Nada suaranya lugas, tidak asin atau hambar, tanpa maksud provokatif, seolah-olah ia sedang menyatakan suatu fakta yang wajar. Tapi lebih dari itu, lebih mengejutkan. Semua tamu memiliki ekspresi yang luar biasa di wajah mereka. Mereka sepertinya belum pernah mendengar kata-kata yang mengejutkan seperti itu. Karakter seperti apa Marquis of Zongyong? Marquis turun-temurun, dengan kekuatan luar biasa. Seluruh Yuncheng adalah wilayahnya. Bahkan jika Gubernur Provinsi Tianan bertemu dengan Marquis of Zongyong, dia harus memberikan 3 poin kesopanan, dan dia tidak akan berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu. Siapa yang mengira bahwa pada saat ini, Ye Lingtian benar-benar ternganga dan berani mengatakan apa-apa? Jika Hou Zongyong mendengar ini, itu akan menjadi dosa yang tak termaafkan. Jiang Yudi juga terkejut dengan kata-kata Ye Lingtian, dan butuh beberapa saat lama sebelum dia bisa bereaksi, berteriak dengan marah. "Kamu bajingan! Kamu pikir kamu siapa? Keluarga kekaisaran ibu kota, atau 8 keluarga kerajaan? Kamu tahu, saudara iparku adalah seorang pangeran, dan kamu, orang biasa, berani mengkritik para bangsawan. Ini adalah dosa besar." Peraturan Daxia ditetapkan, rakyat jelata berbicara tentang bangsawan adalah kejahatan serius dan harus dihukum berat. Ye Lingtian dapat dikatakan tidak memiliki identitas, hanya orang biasa. Jiang Yudi berpikir bahwa pindah dari dukungan Hou Zongyong benar-benar akan membuatnya takut. Siapa yang tahu bahwa Ye Lingtian tidak takut sama sekali, tetapi hanya mencibir, Karena berbicara tentang bangsawan adalah kejahatan serius, Anda harus memanggil yang setia, Yong Hou, untuk melihat apakah dia berani menyembuhkan dosa-dosa saya." Pernyataan Ye Lingtian berisi dengan kesombongan yang tak ada habisnya. Hati orang-orang yang mendengarnya tidak bisa menahan gemetar. Dia adalah dewa perang tertinggi dan tak terkalahkan yang tak tertandingi. Dengan jutaan pasukan di barat daya, ketika Fan Bang melihat spanduknya, mereka akan takut untuk bergegas kembali, dan tidak memiliki keberanian untuk melawannya sama sekali. Dengan kekuatan satu orang, dia melahap harimau dan mengusir serigala untuk menjaga ribuan mil pegunungan dan sungai di perbatasan barat daya Daxia. Pada saat kelas Ye Lingtian menang, Sage secara pribadi memimpin 100 pejabat sipil dan militer untuk menyambutnya. Keluarga kerajaan, bangsawan, dan keluarga bangsawan yang tak terhitung jumlahnya semuanya menyerah dan gemetar di kakinya. Selain itu, orang bijak secara pribadi mengubah gelar militer Ye Lingtian menjadi Wupin, yang di atas semua pejabat. Seorang markis seperti Marquis of Zongyong benar-benar merupakan eksistensi yang tak terjangkau di depan orang biasa. Bahkan sebuah kata pun bisa membuat orang biasa gemetar, tetapi di hadapan orang-orang di puncak piramida, Marquis of Loyalty and Courage bukanlah apa-apa. Pada hari ketika kelas Ye Lingtian menang, Marquis of Zongyong bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menyambutnya. Marquis setingkatnya tidak cukup untuk dilihat pada waktu itu. Namun, tidak ada orang yang hadir pada saat itu yang mengalami adegan itu.
jadi tentu saja mereka tidak tahu apa identitas Ye Lingtian. Jadi pada saat ini, sikap arogan Ye Lingtian akan mengejutkan penonton. Bab 692. Jika tamu yang hadir tahu siapa Ye Lingtian, mereka akan menerima begitu saja. Ketika Marquis of Zongyong melihatnya, dia memang akan menundukkan kepalanya sebagai menteri dan memberi hormat dengan hormat. Tapi sekarang, tidak ada yang percaya bahwa Ye Lingtian mengatakan yang sebenarnya. Bagaimana mungkin seorang pangeran yang bermartabat, setia, dan berani memberi hormat kepadanya sebagai orang biasa? Jiang Yudi sangat marah. Bagaimana mungkin untuk tunduk kepada Anda, seorang rendahan? Rakyat jelata. Ye Lingtian berkata dengan acuh tak acuh, apakah itu akan atau tidak? Tidak masalah apa yang kamu katakan, selama kamu membawa Hou Zongyong, kamu akan segera tahu apakah yang aku katakan itu benar atau tidak. Di mata dari semua orang, pernyataan Ye Lingtian agak mencurigakan. Perdikan Zongyong Hou ada di Yuncheng. Jika tidak ada alasan khusus, dia tidak akan meninggalkan perdikan. Mengetahui bahwa Hou Zongyong tidak akan ada di sini, benar-benar bodoh untuk mengatakan hal seperti itu. Banyak tamu yang tidak puas dengan Ye Lingtian membuat kerusuhan satu demi satu. Anak ini benar-benar bajingan. Dia tahu bahwa Marquis Zongyong tidak akan ada di sini, tapi menjijikkan untuk mengatakan itu. Beberapa kata kasar, siapapun akan mengatakan hal seperti itu. Tuan Tua Dugu, dia benar-benar buta, dan sayang sekali untuk benar-benar berdiri untuk mendukung bajingan seperti itu. Kata-kata ini dengan jelas memasuki telinga Ye Lingtian, tetapi ekspresinya sangat buruk, tenang seperti biasa, tidak fluktuatif sama sekali. Sebaliknya, Jiang Yudi sedikit bersemangat, tetapi dia tidak menyangka bahwa tidak sedikit orang yang jijik dengan Ye Lingtian di antara para tamu. Hanya saja dia tidak berdaya, bagaimanapun juga, dia tidak bisa memanfaatkan orang-orang ini. Selain itu, dia tidak bisa benar-benar memanggil Zongyong Hou Laikan. Fu Ye Lingtian, dia masih belum memiliki kemampuan seperti itu. Bagaimana mungkin seorang markis yang bermartabat dan setia mendengarkan perintah Jiang Yudi? Pada saat ini, Ye Lingtian menambahkan api lagi ke Jiang Yudi. Nona Jiang Yudi, apakah Anda tidak mengerti apa yang saya katakan? Atau apakah Anda ingin saya mengirim seseorang untuk mengusir Anda? Ye Lingtian berkata dengan suara yang dalam. Ketika Jiang Yudi mendengar kata-kata itu, dia marah dan marah. Dia akhirnya menyadari dengan jelas bahwa dia kalah hari ini, tetapi jika dia berjalan keluar dari hotel dengan cara yang menyedihkan, dia akan kehilangan muka juga. Jika kejadian hari ini menyebar di selatan langit, diperkirakan Jiang Yudi tidak perlu keluar lagi. Wanita muda kedua dari keluarga Jiang layu di tangan seorang wanita muda dari keluarga kelas 3, dan itu pasti akan menjadi lelucon di seluruh provinsi Tianan. Tidak hanya dia, tetapi juga seluruh keluarga akan digoda dan tidak bisa mengangkat kepala. Bagaimanapun, Jiang Yudi tidak mau pergi seperti ini. Dia harus membayar Xiao Wei, dia harus menghancurkannya, dan dia harus meninggalkan kenangan yang dalam untuknya. Tiba-tiba, tatapan kejam melintas di matanya, seolah-olah dia telah membuat keputusan besar. Dia menatap lurus ke arahnya Su Yuwei, pelacur kecil. Jangan berpikir bahwa jika Anda memiliki seorang pria untuk mendukung Anda lebih baik daripada Nona Ben. Anda hanya mengandalkan wajah cantik Anda, yang dapat digunakan untuk merayu pria. Kalau begitu, hari ini Ben Mis akan menghancurkanmu dengan tangannya sendiri. Kata Jiang Yudi maju beberapa langkah, dan pada saat yang sama mengeluarkan botol kaca dari sakunya. Dia segera membuka tutup botol, ingin menuangkan cairan di dalamnya ke wajah cantik Su Yuwei. Bab 693. Tindakan tiba-tiba Jiang Yudi di luar dugaan semua orang, dan semua orang tidak bereaksi. Bagaimanapun, dia adalah wanita yang terkenal, dia telah menerima pendidikan ortodoks sejak dia masih kecil, jadi dia harus memiliki pengendalian diri sendiri. Sayang sekali tidak ada yang bisa membayangkan bahwa dia akan melakukan hal seperti itu.
Perilaku seperti itu jelas menodai Su Yuwei. Su Yuwei, kamu jalang, bukankah kamu terlihat cantik? Botol asam sulfat pekat ini dituangkan ke wajahmu, pasti akan membuatmu terlihat jelek. Aku melihat siapa yang ingin melihatmu lebih di masa depan, hahaha. Jiang Yudi tertawa panik, siap untuk melemparkan asam sulfat pekat ke Su Yuwei. Cairan dalam botol kaca ternyata asam sulfat pekat, dan semua tamu berteriak kaget dan segera mundur, karena takut setetes asam sulfat pekat akan terciprat ke diri mereka sendiri. Unggul. Asam sulfat pekat memiliki efek korosif dan panas yang kuat. Jika Su Yuwei terciprat ke wajahnya, dia pasti akan cacat di tempat, dan bahkan para dewa tidak akan dapat menyembuhkannya. Su Yuwei adalah kecantikan yang memikat. Jika dia dirusak oleh Jiang Yudi di pernikahan yang sempurna ini, itu pasti akan menjadi pukulan yang tak terbayangkan bagi seorang wanita. Su Yuwei, aku akan menghancurkanmu. Jiang Yudi yang mengangkat tangannya, dia akan menuangkan asam sulfat pekat. Pada saat ini, wajah Jiang Yudi penuh dengan senyum jahat, dia tampaknya telah meramalkan keadaan cacat yang tragis setelah Su Yuwei dibakar oleh asam sulfat pekat. Di platform tinggi, Su Yuwei benar-benar terpana. Selain itu, dia juga mengenakan gaun pengantin yang membuntuti, sehingga dia tidak bisa bergerak tepat waktu untuk menghindar, dan dia akan disiram dengan 9 asam sulfat pekat. Hampir terlambat. 1. Wash. Sosok Ye Lingtian berubah menjadi hantu, yang langsung muncul di depan Jiang Yudi. Punggung yang murah hati itu seperti tembok kota yang menjulang tinggi, melindungi Su Yuwei. Dia mengulurkan tangan kanannya, seperti tang besi, menggenggam erat pergelangan tangan Jiang Yudi. Ah! Di bawah rasa sakit yang tiba-tiba, Jiang Yudi menjerit dan tidak bisa menggerakkan pergelangan tangannya, seolah-olah dia akan dihancurkan oleh Ye Lingtian. Cepat! Ini terlalu cepat. Dalam waktu kurang dari 1 detik, semua orang bahkan tidak lihat gerakannya. Hanya orang kuat seperti Wu Qianshan yang tahu apa yang terjadi dalam waktu singkat itu. Setelah mendengar teriakan Jiang Yudi, itu lain kali, bagus. Setelah beberapa detik, pengawal keluarga Jiang di kejauhan bereaksi dan segera mengepung Ye Lingtian. Para pengawal ini mengancam, semua dengan mata bulat, menatap tajam ke arah Ye Lingtian. Kelompok pengawal ini datang bersama Jiang Yudi sebelumnya dan merupakan pengawal pribadinya. Hanya saja orang berkepala dingin biasanya tidak memiliki terlalu banyak pengawal, hanya sedikit orang yang sesopan Jiang Yudi, dan mereka membawa 20 pengawal secara langsung. Pengawal yang sangat kuat, pada kenyataannya, satu saja sudah cukup. Misalnya, harimau peringkat kelima Wei Wei Lei di sebelah Ye Lingtian adalah 100 orang di medan perang, cukup untuk berjalan menyamping di kota Laut Cina Timur. Jika itu adalah pertempuran hidup dan mati, Wu Qianshan bukanlah lawan. Meskipun Jiang Yudi dan kelompok pengawal ini tidak terlalu kuat, mereka semua sangat kuat. Mereka mengira bahwa 9 Ye Lingtian adalah bantal bersulam, jadi mereka sangat ganas di depannya. Hampir setiap pengawal menatap Ye Lingtian dengan mata jahat dan mengutuk, "Kamu bajingan, kamu pengecut, beraninya kamu menyakiti nona kedua." Nona kedua adalah cabang emas dan daun giok. Bagaimana kamu bisa menjadi orang biasa, seperti kamu? Bisakah kamu menyentuhnya? Lepaskan sekarang, atau jangan salahkan aku karena menunggu dan memotong tanganmu. Ada begitu banyak dari kita, dan kamu tidak bisa menolak, berlutut dan mengaku. Bab 694. Menghadapi teguran dari pengawal ini, Ye Lingtian tidak takut sama sekali. Dia tidak memperhatikan mereka, tetapi menatap Jiang Yudi dengan mata tajam seperti pisau. Di mata Ye Lingtian, seolah-olah ribuan pasukan berlari kencang. Dalam sekejap, bumi penuh dengan asap, tulang, dan darah mengalir ke sungai. Kepala musuh ditumpuk setinggi gunung, dan ada tunggul dan lengan patah di mana-mana. Dalam sekejap, Jiang Yudi mendapat ilusi, seolah-olah dia telah berubah menjadi perahu yang kesepian di tengah badai, dan itu bisa ditelan kapan saja. Melihat banyak ilusi di mata Ye Lingtian, Jiang Yudi tidak tahu apakah itu benar atau tidak, dan langsung tercengang. Hanya dalam beberapa detik,
bagi Jiang Yudi, rasanya seperti beberapa tahun. Seluruh tubuh basah oleh keringat dingin, seolah-olah dalam hantu. Berjalan-jalan sebelum pintu tertutup. Mengerikan. Mengerikan. Jiang Yudi tidak mengerti sama sekali. Ye Lingtian tampak muda. Mengapa matanya begitu menakutkan? Dia belum pernah melihat tatapan seperti itu dari siapapun. Pada saat ini, Jiang Yudi ketakutan. Insting memberitahunya bahwa dia harus segera pergi, dan semakin jauh dari pria di depannya, semakin baik. Tapi dia tidak ingin menjadi lembut. Dia dengan keras kepala memelototi Ye Lingtian, dan masih mengucapkan kata-kata kejam, "Kamu bajingan, aku memperingatkanmu, cepatlah. Lepaskan aku. Jika tidak, keluarga Jiang kami tidak akan pernah membiarkanmu pergi, dan saudara iparku, dia dapat memobilisasi seluruh pasukan penjaga Yuncheng dengan satu perintah, dari ribuan elit di sana, bahkan jika Anda memiliki latar belakang, satu sudah cukup untuk mencabik-cabik Anda." Sebelumnya, Jiang Yudi mengandalkan reputasi saudara iparnya untuk menakuti banyak lawan. Tapi di sini di Ye Lingtian, itu tidak berhasil. Hahaha. Menghadapi ancaman ini, Ye Lingtian mengucapkan dengan berani, "Bocah bau, apa yang kamu tertawakan?" Jiang Yudi bertanya, "Sudah selama ini, kamu masih bisa tertawa, apakah itu benar? Apakah kamu tidak takut mati?" Ye Lingtian mengangkat alisnya, menatap wajahnya yang kesal, dan berkata dengan bangga, "Jiang Yudi, orang terakhir sepertimu yang berani bertindak di depanku, rumput di kuburan sudah setinggi 3 meter." Meskipun suaranya tidak keras, itu meledak seperti guntur di lapangan. Baca yang tersirat, penuh dengan niat membunuh yang tersembunyi. Gila. Gila banget. Para tamu yang mendengar kalimat ini semua kaget. Orang macam apa Ye Lingtian itu? Mungkinkah orang yang memprovokasi dia benar-benar dibunuh olehnya tanpa tertawa dan bergema di seluruh hadirin, berhasil? Sikapnya yang menghina Jiang Yudi tidak palsu, tetapi dari hati. Hanya orang yang benar-benar kuat yang berani membenci keluarga Jiang, jelas tidak mudah untuk membuat begitu banyak pria besar menundukkan kepala dan menjadi menteri. Sejauh yang saya bisa lihat, dia hanya membual. Jangan tertipu olehnya. Beberapa tamu ini kagum dengan kekuatan Ye Lingtian, dan beberapa mengira dia membual. Tetapi sebenarnya, Ye Lingtian tidak melebih-lebihkan. Orang terakhir yang mengucapkan kata-kata kasar seperti itu kepadanya memang sudah lama mati, dan diperkirakan tulangnya membusuk menjadi abu. Tak heran jika rerumputan di makam itu tingginya 3 meter. Ambil contoh Cao Yuan belum lama ini, selama dia memiliki tempat untuk dimakamkan, diperkirakan dalam beberapa bulan, makam itu akan setinggi 3 kaki. Hanya saja kata-kata Ye Lingtian tadi tidak merujuk pada Cao Yuan, melainkan pangeran dari kerajaan Huo Luo. Bab 695. Setahun yang lalu, Pangeran Negara Api memimpin sejumlah besar pasukan di perbatasan-perbatasan Daxia, memamerkan kekuatannya, beberapa kali mencoba melintasi perbatasan untuk memprovokasi. Ye Lingtian secara pribadi memimpin pasukan untuk menjaga perbatasan. Di depan Ye Lingtian, Pangeran Huluo tidak tahu bagaimana menahan diri, dan bahkan berteriak keras, mengatakan bahwa dia akan menyerang gunung dan sungai Daxia dan menanam bendera kerajaan Huluo di ibu kota kekaisaran. Dia juga mengatakan bahwa semua laki-laki di Daxia harus dibunuh jika mereka lebih tinggi dari 1 meter, bahwa setiap sungai akan dipenuhi dengan mayat, dan darah akan menodai seluruh bumi. Adapun wanita muda dan cantik di Daxia, mereka semua akan dibawa kembali ke negara api dan menjadi mainan rakyat api, membantu mereka memiliki anak dan terus menyerang negara lain. Bahkan, Pangeran Huo Luo yang perkasa ini, agar terlihat sangat kuat, diam-diam merilis retorika di depan bawahannya, mengatakan bahwa dia akan memenggal kepala Ye Lingtian dan menggunakan tengkoraknya untuk minum anggur. Menghadapi provokasi pangeran ini, banyak bawahan Ye Lingtian tidak dapat membantu, dan ingin mengirim pasukan untuk menyerang negara Huo Luo secara langsung. Tapi Ye Lingtian hanya tersenyum tipis, mencegah bawahannya menyerang. Karena kesunyian Ye Lingtian,
Huo Luoguo menertawakannya dan memarahinya sebagai pemborosan dan pengecut. Siapa yang mengira bahwa hanya 1 bulan setelah provokasi oleh Raja Huo Luo, Ye Lingtian memimpin pasukan 80.000 harimau, bergegas sejauh ribuan mil, menyerang seperti api, menghancurkan lebih dari 10 kota berturut-turut, dan akhirnya mencapai kerajaan. Kota kerajaan Huo Luo. Dan Pangeran Huo Luo yang perkasa itu, kepala besarnya juga dipotong oleh Ye Lingtian sendiri dan digantung di tembok kota untuk ditunjukkan kepada publik. Dalam pertempuran itu, para prajurit kerajaan api terbunuh dengan sangat parah. Nama Ye Lingtian seperti mimpi buruk abadi, selamanya menekan hati mereka. Setelah itu, selama 3 kata, Ye Lingtian, terdengar lagi. Hati para prajurit kerajaan api tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat karena takut dewa pembunuh ini akan muncul di depan mereka. Adapun prajurit Daxia, prajurit Huluo ini juga sangat menakutkan. Selama mereka melihatnya, mereka pada dasarnya akan menghindar, dan tidak berani menyentuh tepi mereka sama sekali. Pertempuran Ye Lingtian meninggalkan nama yang bagus di kerajaan api. Meskipun sudah setahun berlalu, nama pembunuh Ye Lingtian masih beredar di kerajaan Huo Luo, bahkan termasuk detail pertempuran itu. Dikatakan bahwa 80.000 harimau di bawah komando Ye Lingtian sangat disiplin dan dilarang. Apakah itu serangan mendadak atau pertempuran posisi, 80.000 orang ini adalah mimpi buruk bagi musuh. Ada banyak korban. Namun, ini jauh dari cukup untuk menggambarkan kengerian tim ini. Karena pemimpinnya adalah dewa perang yang tak terkalahkan, Ye Lingtian. Ketika dia pertama kali memasuki wilayah kerajaan Luo Api, dia tidak memerintahkan tentara di bawah komandonya untuk membunuhnya sampai dia bertemu musuh. Hanya setelah bergabung dengan tentara negara Huo Luo, dia melakukan serangan yang kejam. Prajurit, Ye Lingtian pasti akan menyerang di depan pertempuran. Dia sendiri yang dapat menahan ribuan pasukan. Banyak jenderal terkenal dari kerajaan Huo Luo terbunuh di tangan Ye Lingtian, sebanyak lusinan. Tidak peduli berapa banyak ahli yang mengepung Ye Lingtian, dia bisa menerobos dan membunuh semua lawannya. Ini benar-benar membuat para pejabat senior negara api ketakutan, dan saya tidak tahu monster seperti apa yang mereka hadapi. Baru setelah Ye Lingtian memimpin pasukannya untuk menyerang kota raja kerajaan Huo Luo, orang-orang top menyadari bahwa situasinya sudah berakhir. Dibandingkan dengan kerajaan Huo Luo, ancaman Jiang Yudi di depannya, sebuah negara dapat dibunuh oleh Ye Lingtian, bisakah keluarga Jiang masih menjadi musuhnya? Jika Ye Lingtian adalah naga ilahi di atas 9 surga, apa maksud Jiang? Rumah adalah semut yang terbaik. Bahkan jika naga itu bergerak, ia dapat dengan mudah menghancurkan dan membunuh banyak semut.
Bab 692. Jika tamu yang hadir tahu siapa Ye Lingtian, mereka akan menerima begitu saja. Ketika Marquis of Zongyong melihatnya, dia memang akan menundukkan kepalanya sebagai menteri dan memberi hormat dengan hormat. Tapi sekarang, tidak ada yang percaya bahwa Ye Lingtian mengatakan yang sebenarnya. Bagaimana mungkin seorang pangeran yang bermartabat, setia, dan berani memberi hormat kepadanya sebagai orang biasa? Jiang Yudi sangat marah. Bagaimana mungkin untuk tunduk kepada Anda, seorang rendahan? Rakyat jelata. Ye Lingtian berkata dengan acuh tak acuh, apakah itu akan atau tidak? Tidak masalah apa yang kamu katakan. Selama kamu membawa Hou Zongyong, kamu akan segera tahu apakah yang aku katakan itu benar atau tidak. Di mata dari semua orang, pernyataan Ye Lingtian agak mencurigakan. Perdikan Zongyong Hou ada di Yuncheng. Jika tidak ada alasan khusus, dia tidak akan meninggalkan perdikan. Mengetahui bahwa Hou Zongyong tidak akan ada di sini, benar-benar bodoh untuk mengatakan hal seperti itu. Banyak tamu yang tidak puas dengan Ye Lingtian membuat kerusuhan satu demi satu. Anak ini benar-benar bajingan. Dia tahu bahwa Marquis Zongyong tidak akan ada di sini, tapi menjijikkan untuk mengatakan itu. Beberapa kata kasar, siapapun akan mengatakan hal seperti itu. Tuan Tua Dugu, dia benar-benar buta, dan sayang sekali untuk benar-benar berdiri untuk mendukung bajingan seperti itu. Kata-kata ini dengan jelas memasuki telinga Ye Lingtian, tetapi ekspresinya sangat buruk, tenang seperti biasa, tidak fluktuatif sama sekali. Sebaliknya, Jiang Yudi sedikit bersemangat, tetapi dia tidak menyangka bahwa tidak sedikit orang yang jijik dengan Ye Lingtian di antara para tamu. Hanya saja dia tidak berdaya, bagaimanapun juga, dia tidak bisa memanfaatkan orang-orang ini. Selain itu, dia tidak bisa benar-benar memanggil Zongyong Hou Laikan. Fu Ye Lingtian, dia masih belum memiliki kemampuan seperti itu. Bagaimana mungkin seorang markis yang bermartabat dan setia mendengarkan perintah Jiang Yudi? Pada saat ini, Ye Lingtian menambahkan api lagi ke Jiang Yudi. Nona Jiang Yudi, apakah Anda tidak mengerti apa yang saya katakan? Atau apakah Anda ingin saya mengirim seseorang untuk mengusir Anda? Ye Lingtian berkata dengan suara yang dalam. Ketika Jiang Yudi mendengar kata-kata itu, dia marah dan marah. Dia akhirnya menyadari dengan jelas bahwa dia kalah hari ini, tetapi jika dia berjalan keluar dari hotel dengan cara yang menyedihkan, dia akan kehilangan muka juga. Jika kejadian hari ini menyebar di selatan langit, diperkirakan Jiang Yudi tidak perlu keluar lagi. Wanita muda kedua dari keluarga Jiang layu di tangan seorang wanita muda dari keluarga kelas 3, dan itu pasti akan menjadi lelucon di seluruh provinsi Tianan. Tidak hanya dia, tetapi juga seluruh keluarga akan digoda dan tidak bisa mengangkat kepala. Bagaimanapun, Jiang Yudi tidak mau pergi seperti ini. Dia harus membayar Xiao Wei, dia harus menghancurkannya, dan dia harus meninggalkan kenangan yang dalam untuknya. Tiba-tiba, tatapan kejam melintas di matanya, seolah-olah dia telah membuat keputusan besar. Dia menatap lurus ke arahnya Su Yuwei, pelacur kecil. Jangan berpikir bahwa jika Anda memiliki seorang pria untuk mendukung Anda lebih baik daripada Nona Ben. Anda hanya mengandalkan wajah cantik Anda, yang dapat digunakan untuk merayu pria. Kalau begitu, hari ini Ben Mis akan menghancurkanmu dengan tangannya sendiri. Kata Jiang Yudi maju beberapa langkah, dan pada saat yang sama mengeluarkan botol kaca dari sakunya. Dia segera membuka tutup botol, ingin menuangkan cairan di dalamnya ke wajah cantik Su Yuwei. Bab 693. Tindakan tiba-tiba Jiang Yudi di luar dugaan semua orang, dan semua orang tidak bereaksi. Bagaimanapun, dia adalah wanita yang terkenal, dia telah menerima pendidikan ortodoks sejak dia masih kecil, jadi dia harus memiliki pengendalian diri sendiri. Sayang sekali tidak ada yang bisa membayangkan bahwa dia akan melakukan hal seperti itu. Perilaku seperti itu jelas menodai Su Yuwei. Su Yuwei, kamu jalang, bukankah kamu terlihat cantik? Botol asam sulfat pekat ini dituangkan ke wajahmu,
pasti akan membuatmu terlihat jelek. Aku melihat siapa yang ingin melihatmu lebih di masa depan, hahaha. Jiang Yudi tertawa panik, siap untuk melemparkan asam sulfat pekat ke Su Yuwei. Cairan dalam botol kaca ternyata asam sulfat pekat, dan semua tamu berteriak kaget dan segera mundur, karena takut setetes asam sulfat pekat akan terciprat ke diri mereka sendiri. Unggul. Asam sulfat pekat memiliki efek korosif dan panas yang kuat. Jika Su Yuwei terciprat ke wajahnya, dia pasti akan cacat di tempat, dan bahkan para dewa tidak akan dapat menyembuhkannya. Su Yuwei adalah kecantikan yang memikat. Jika dia dirusak oleh Jiang Yudi di pernikahan yang sempurna ini, itu pasti akan menjadi pukulan yang tak terbayangkan bagi seorang wanita. Su Yuwei, aku akan menghancurkanmu. Jiang Yudi yang mengangkat tangannya, dia akan menuangkan asam sulfat pekat. Pada saat ini, wajah Jiang Yudi penuh dengan senyum jahat, dia tampaknya telah meramalkan keadaan cacat yang tragis setelah Su Yuwei dibakar oleh asam sulfat pekat. Di platform tinggi, Su Yuwei benar-benar terpana. Selain itu, dia juga mengenakan gaun pengantin yang membuntuti, sehingga dia tidak bisa bergerak tepat waktu untuk menghindar, dan dia akan disiram dengan 9 asam sulfat pekat. Hampir terlambat. 1. Wash. Sosok Ye Lingtian berubah menjadi hantu, yang langsung muncul di depan Jiang Yudi. Punggung yang murah hati itu seperti tembok kota yang menjulang tinggi, melindungi Su Yuwei. Dia mengulurkan tangan kanannya, seperti tang besi, menggenggam erat pergelangan tangan Jiang Yudi. Ah! Di bawah rasa sakit yang tiba-tiba, Jiang Yudi menjerit dan tidak bisa menggerakkan pergelangan tangannya, seolah-olah dia akan dihancurkan oleh Ye Lingtian. Cepat, ini terlalu cepat. Dalam waktu kurang dari 1 detik, semua orang bahkan tidak lihat gerakannya. Hanya orang kuat seperti Wu Qianshan yang tahu apa yang terjadi dalam waktu singkat itu. Setelah mendengar teriakan Jiang Yudi, itu lain kali, bagus. Setelah beberapa detik, pengawal keluarga Jiang di kejauhan bereaksi dan segera mengepung Ye Lingtian. Para pengawal ini mengancam, semua dengan mata bulat, menatap tajam ke arah Ye Lingtian. Kelompok pengawal ini datang bersama Jiang Yudi sebelumnya dan merupakan pengawal pribadinya. Hanya saja orang berkepala dingin biasanya tidak memiliki terlalu banyak pengawal, hanya sedikit orang yang sesopan Jiang Yudi, dan mereka membawa 20 pengawal secara langsung. Pengawal yang sangat kuat, pada kenyataannya, satu saja sudah cukup. Misalnya, harimau peringkat kelima Wei Wei Lei di sebelah Ye Lingtian adalah 100 orang di medan perang, cukup untuk berjalan menyamping di kota Laut Cina Timur. Jika itu adalah pertempuran hidup dan mati, Wu Qianshan bukanlah lawan. Meskipun Jiang Yudi dan kelompok pengawal ini tidak terlalu kuat, mereka semua sangat kuat. Mereka mengira bahwa 9 Ye Lingtian adalah bantal bersulam, jadi mereka sangat ganas di depannya. Hampir setiap pengawal menatap Ye Lingtian dengan mata jahat dan mengutuk, "Kamu bajingan, kamu pengecut, beraninya kamu menyakiti nona kedua. Nona kedua adalah cabang emas dan daun giok. Bagaimana kamu bisa menjadi orang biasa, seperti kamu? Bisakah kamu menyentuhnya? Lepaskan sekarang, atau jangan salahkan aku karena menunggu dan memotong tanganmu. Ada begitu banyak dari kita, dan kamu tidak bisa menolak, berlutut dan mengaku." Bab 694. Menghadapi teguran dari pengawal ini, Ye Lingtian tidak takut sama sekali. Dia tidak memperhatikan mereka, tetapi menatap Jiang Yudi dengan mata tajam seperti pisau. Di mata Ye Lingtian, seolah-olah ribuan pasukan berlari kencang. Dalam sekejap, bumi penuh dengan asap, tulang, dan darah mengalir ke sungai. Kepala musuh ditumpuk setinggi gunung, dan ada tunggul dan lengan patah di mana-mana. Dalam sekejap, Jiang Yudi mendapat ilusi, seolah-olah dia telah berubah menjadi perahu yang kesepian di tengah badai, dan itu bisa ditelan kapan saja. Melihat banyak ilusi di mata Ye Lingtian, Jiang Yudi tidak tahu apakah itu benar atau tidak, dan langsung tercengang. Hanya dalam beberapa detik, bagi Jiang Yudi, rasanya seperti beberapa tahun. Seluruh tubuh basah oleh keringat dingin, seolah-olah dalam hantu. Berjalan-jalan sebelum pintu tertutup, mengerikan.
Mengerikan. Jiang Yudi tidak mengerti sama sekali. Ye Lingtian tampak muda. Mengapa matanya begitu menakutkan? Dia belum pernah melihat tatapan seperti itu dari siapapun. Pada saat ini, Jiang Yudi ketakutan. Insting memberitahunya bahwa dia harus segera pergi, dan semakin jauh dari pria di depannya, semakin baik. Tapi dia tidak ingin menjadi lembut. Dia dengan keras kepala memelototi Ye Lingtian, dan masih mengucapkan kata-kata kejam, "Kamu bajingan, aku memperingatkanmu, cepatlah. Lepaskan aku. Jika tidak, keluarga Jiang kami tidak akan pernah membiarkanmu pergi, dan saudara iparku." Dia dapat memobilisasi seluruh pasukan penjaga Yuncheng dengan satu perintah, dari ribuan elit di sana, bahkan jika Anda memiliki latar belakang, satu sudah cukup untuk mencabik-cabik Anda. Sebelumnya, Jiang Yudi mengandalkan reputasi saudara iparnya untuk menakuti banyak lawan. Tapi di sini di Ye Lingtian, itu tidak berhasil. Hahaha. Menghadapi ancaman ini, Ye Lingtian mengucapkan dengan berani, "Bocah bau, apa yang kamu tertawakan?" Jiang Yudi bertanya, "Sudah selama ini, kamu masih bisa tertawa, apakah itu benar? Apakah kamu tidak takut mati?" Ye Lingtian mengangkat alisnya, menatap wajahnya yang kesal, dan berkata dengan bangga, "Jiang Yudi, orang terakhir sepertimu yang berani bertindak di depanku, rumput di kuburan sudah setinggi 3 meter. Meskipun suaranya tidak keras, itu meledak seperti guntur di lapangan. Baca yang tersirat, penuh dengan niat membunuh yang tersembunyi. Gila. Gila banget." Para tamu yang mendengar kalimat ini semua kaget. Orang macam apa Ye Lingtian itu? Mungkinkah orang yang memprovokasi dia benar-benar dibunuh olehnya tanpa tertawa dan bergema di seluruh hadirin, berhasil? Sikapnya yang menghina Jiang Yudi tidak palsu, tetapi dari hati. Hanya orang yang benar-benar kuat yang berani membenci keluarga Jiang, jelas tidak mudah untuk membuat begitu banyak pria besar menundukkan kepala dan menjadi menteri. Sejauh yang saya bisa lihat, dia hanya membual. Jangan tertipu olehnya. Beberapa tamu ini kagum dengan kekuatan Ye Lingtian, dan beberapa mengira dia membual. Tetapi sebenarnya, Ye Lingtian tidak melebih-lebihkan. Orang terakhir yang mengucapkan kata-kata kasar seperti itu kepadanya memang sudah lama mati, dan diperkirakan tulangnya membusuk menjadi abu. Tak heran jika rerumputan di makam itu tingginya 3 meter. Ambil contoh Cao Yuan belum lama ini, selama dia memiliki tempat untuk dimakamkan, diperkirakan dalam beberapa bulan, makam itu akan setinggi 3 kaki. Hanya saja kata-kata Ye Lingtian tadi tidak merujuk pada Cao Yuan, melainkan pangeran dari kerajaan Huo Luo. Bab 695. Setahun yang lalu, Pangeran Negara Api memimpin sejumlah besar pasukan di perbatasan-perbatasan Daxia, memamerkan kekuatannya, beberapa kali mencoba melintasi perbatasan untuk memprovokasi. Ye Lingtian secara pribadi memimpin pasukan untuk menjaga perbatasan. Di depan Ye Lingtian, Pangeran Huluo tidak tahu bagaimana menahan diri, dan bahkan berteriak keras, mengatakan bahwa dia akan menyerang gunung dan sungai Daxia dan menanam bendera kerajaan Huluo di ibu kota kekaisaran. Dia juga mengatakan bahwa semua laki-laki di Daxia harus dibunuh jika mereka lebih tinggi dari 1 meter, bahwa setiap sungai akan dipenuhi dengan mayat, dan darah akan menodai seluruh bumi. Adapun wanita muda dan cantik di Daxia, mereka semua akan dibawa kembali ke negara api dan menjadi mainan rakyat api, membantu mereka memiliki anak dan terus menyerang negara lain. Bahkan, Pangeran Huo Luo yang perkasa ini, agar terlihat sangat kuat, diam-diam merilis retorika di depan bawahannya, mengatakan bahwa dia akan memenggal kepala Ye Lingtian dan menggunakan tengkoraknya untuk minum anggur. Menghadapi provokasi pangeran ini, banyak bawahan Ye Lingtian tidak dapat membantu, dan ingin mengirim pasukan untuk menyerang negara Huo Luo secara langsung. Tapi Ye Lingtian hanya tersenyum tipis, mencegah bawahannya menyerang. Karena kesunyian Ye Lingtian, Huo Luo Guo menertawakannya dan memarahinya sebagai pemborosan dan pengecut. Siapa yang mengira bahwa hanya 1 bulan setelah provokasi oleh Raja Huo Luo, Ye Lingtian memimpin pasukan 80.000 harimau, bergegas sejauh ribuan mil,
menyerang seperti api, menghancurkan lebih dari 10 kota berturut-turut, dan akhirnya mencapai kerajaan. Kota kerajaan Huo Luo. Dan Pangeran Huo Luo yang perkasa itu, kepala besarnya juga dipotong oleh Ye Lingtian sendiri dan digantung di tembok kota untuk ditunjukkan kepada publik. Dalam pertempuran itu, para prajurit kerajaan api terbunuh dengan sangat parah. Nama Ye Lingtian seperti mimpi buruk abadi, selamanya menekan hati mereka. Setelah itu, selama 3 kata, Ye Lingtian, terdengar lagi, hati para prajurit kerajaan api tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat karena takut dewa pembunuh ini akan muncul di depan mereka. Adapun prajurit Daxia, prajurit Huluo ini juga sangat menakutkan. Selama mereka melihatnya, mereka pada dasarnya akan menghindar, dan tidak berani menyentuh tepi mereka sama sekali. Pertempuran Ye Lingtian meninggalkan nama yang bagus di kerajaan api. Meskipun sudah setahun berlalu, nama pembunuh Ye Lingtian masih beredar di kerajaan Huo Luo, bahkan termasuk detail pertempuran itu. Dikatakan bahwa 80.000 harimau di bawah komando Ye Lingtian sangat disiplin dan dilarang. Apakah itu serangan mendadak atau pertempuran posisi, 80.000 orang ini adalah mimpi buruk bagi musuh. Ada banyak korban. Namun, ini jauh dari cukup untuk menggambarkan kengerian tim ini. Karena pemimpinnya adalah dewa perang yang tak terkalahkan, Ye Lingtian. Ketika dia pertama kali memasuki wilayah kerajaan Luo Api, dia tidak memerintahkan tentara di bawah komandonya untuk membunuhnya sampai dia bertemu musuh. Hanya setelah bergabung dengan tentara negara Huo Luo, dia melakukan serangan yang kejam. Prajurit Ye Lingtian pasti akan menyerang di depan pertempuran. Dia sendiri yang dapat menahan ribuan pasukan. Banyak jenderal terkenal dari kerajaan Huo Luo terbunuh di tangan Ye Lingtian, sebanyak lusinan. Tidak peduli berapa banyak ahli yang mengepung Ye Lingtian, dia bisa menerobos dan membunuh semua lawannya. Ini benar-benar membuat para pejabat senior negara api ketakutan, dan saya tidak tahu monster seperti apa yang mereka hadapi. Baru setelah Ye Lingtian memimpin pasukannya untuk menyerang kota raja kerajaan Huo Luo, orang-orang top menyadari bahwa situasinya sudah berakhir. Dibandingkan dengan kerajaan Huo Luo, ancaman Jiang Yudi di depannya, sebuah negara dapat dibunuh oleh Ye Lingtian, bisakah keluarga Jiang masih menjadi musuhnya? Jika Ye Lingtian adalah naga ilahi di atas 9 surga, apa maksud Jiang? Rumah adalah semut yang terbaik. Bahkan jika naga itu bergerak, ia dapat dengan mudah menghancurkan dan membunuh banyak semut.